Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita balik lagi di konten Sobat Insaf. ya Sobat Insaf. Jangan lupa ya mainkan jari Anda. Jangan lupa like dan subscribe. Karena like dan subscribe itu apa? Gratis. Bersama kan keterangannya kemarin dia udah mulai terkenal boy, karena sarung 8 juta. Ada Biri Mubarak. Iya, udah mulai antero Ciamas sudah mulai terkenal lu. Oke, kita langsung Langsung ke topik aja. ini boy, gua udah lama kan kita nggak bikin konten. Terus gua ini ada yang mau gua tanyain tentang Islam ya, dari sisi Islam ya. Akhir-akhir ini kan gua jujur aja gue suka nontonin channel YouTube yang ngebahas soal anjing boy. Iya. Terus gue sih nggak bohong kalau misalnya gue ada minat untuk miara anjing, dan di sisi lain juga sebelum gue memutuskan nih untuk miara, gue kan baca-baca juga lah apa jurnal-jurnal tentang hukumnya segala macam. Cuman gue nggak puas gitu. Gue pengen tahu yang karena nanya ke lu kan lebih enak gitu secara langsung, jadi minta penjelasan gitu tentang memelihara anjing. Hukum pelihara anjing dalam Islam. Sebenarnya kalau untuk kebutuhan, untuk keperluan itu diperbolehkan dalam Islam. Hukum memelihara anjing itu diperbolehkan dalam Islam dengan catatan kita ada kebutuhan atau keperluan seperti untuk menjaga rumah, menjaga hewan ternak kita, menjaga kebun, itu diperbolehkan sebetulnya untuk menjaga. Tapi jika kita memelihara anjing hanya untuk gaya terus iseng lah, saking suka binatang ini gitu, sampai binatang anjing suka sampai juga, itu dalam hukum Islam nggak boleh. Haram, Bisa dikata haram. Kalau boneka anjing? Lu gue piara. Serius ini gue lagi pengen menggali Islam. Siap. Gue pengen miara anjing kemarin. Terus boy. Iya, patokannya itu dulu ya tadi. Poin pertama nggak apa-apa jika ada kebutuhan. Yang penting ada kebutuhan ya, purpose ya bu ya. Iya. Kalau nggak ada kebutuhannya kayak tadi itu hukumnya haram. Bahkan kita pun mendapat dosa. Ini langsung dari Rasulullah ya, hadis Rasulullah yang bersabda, bila mana barang siapa yang memelihara anjing tanpa ada keperluan, maka setiap harinya itu kita akan diberikan dosa sebesar 1 kirot. 1 kirot. 1 kirot. 1 kirot itu apa? Dan 1 kirot itu tidak ada yang tahu terkecuali Allah dan Rasulnya ukuran 1 kirot itu. Tapi dijelaskan seperti itu ya bu ya. Dijelaskan seperti itu. Tapi ada perbedaan juga di antara kirotnya dalam perbedaan hal ibadah dan hal dosa. Jika kita misalkan ibadah diberi pahala 1 kirot, itu lebih besar. Kirotnya itu besar. Kirot tuh berarti bobot ya bu, satuan bobot lah gitu lah intinya. Kita nggak tahu bobotnya. Iya seberapa, karena tadi kan lu udah bilang. Tapi untuk kelakuan dosa, bisa bila mana kita melakukan dosa, terus dosa kita 1 kirot kan memelihara anjing tadi, itu tuh kirotnya nggak sama seperti kirot pahala, lebih kecil kalau dosa. Oke. Jadi bobotnya lebih kecil walaupun ukurannya 1 kirot gitu. Terus bu, ini kaitannya sama ini, koreksi kalau salah ya, maaf ya. Gue kan baca, ada salah satu yang gue baca gini bu, yang menyebutkan hadisnya tuh kalau misalnya Rasulullah aja masih mengizinkan hewan buruan yang diambil, ini dalam tanda kutip dia ada tujuan ya miaranya untuk berburu, itu digigit oleh anjingnya pun masih halal sebenarnya untuk dimakan. Bener kan? Bener, dalam hukum fikih itu ada boleh. Jika misalkan hewan buruan kita digigit oleh anjing kita kan, oleh penjaganya, Otomatis kan air liurnya nempel gitu. Iya. Tapi Tapi tetap tetap harus dibersihin. Harus dibersihin dulu. Maksudnya sih makanannya jadi tetap halal gitu. Oh gini, boy, soalnya ada beberapa anjing yang emang kayak, kalau pernah dengar Golden Retriever, Labrador Retriever, jadi anjing nggak tahu. Ada jenis Retriever tuh emang si anjing secara naluri buat teman berburu bro. Jadi kayak misalnya pemburu nembak burung, dia nggak akan makan binatangnya karena emang gennya dia buat ngambilin balik barang ke tuannya gitu. Jadi emang bahkan gue jadi sampai merinding gitu, maksudnya Nabi Muhammad udah meramalkan, kayak bukan meramalkan ya bu sebutannya ya,
meriwayatkan lah seperti itu karena detail gitu loh soal melihara anjing ini. Oke. Terus lu ada yang mau tanya nggak? Gue masih ada sih. Ya udah lu dulu aja. Masih ada. Iya, lu dulu Terus aja. ini, tapi terlepas dari itu ya gue udah konsul kan, pernah konsul sama lu juga sedikit mah di handphone ceritanya. Via chat. Kalau gue bukan membela diri, bukannya karena udah dikatakan udah dibilang nggak boleh sama Buya, ada syaratnya, ada purpose-nya. Gue ngomong ini bukan sengaja bikin tujuan, enggak. Tapi gue memang pernah cerita juga sama Kino sama Buya. Kalau gue memang melihara anjing, karena gue ngelihat gini Boy, di Indonesia ini sekarang nih belum ngetren parah gitu. Gue nontonin acara-acara Korea yang negaranya udah ngetren melihara anjing. Hampir semua warganya melihara anjing. Kayak kucing lah di kita. Kayak kucing kalau di kita. Tapi kemudian efek baliknya adalah karena ini jadi cuman tren, si anjing ini dipiaranya jadi salah, tau gak lu? Jadi banyak Asal, yang terlantar. Satu, yang kedua karena nggak dapat edukasi yang benar, cuman pengen doang. Si anjing ini banyak artis tuh anjingnya banyak yang gigit. Lu kalau pernah nonton di Indonesia juga ada ngegigit orang karena nggak terlatih, meninggal orangnya. Baik agresif anjingnya karena nggak dapat pelatihan yang benar. Nah, salah satu tujuan gue merah anjing, makanya gue konsul sama Buya juga. Gue pengen, ya gue suka anjing lah, itu nggak bisa munah gue. Tapi di sisi lain gue juga nggak mau asal gitu. Gue pengen kayak bikin vlog pengetahuan soal cara merah anjing yang benar. Tentunya dengan panduan-panduan dan syariat yang sesuai agama gua gitu, Boy. Gimana? Ya menurut gua sih ya, tadi kan udah jelasin masalah hukumnya. Untuk Kayak hukum, sama kece dong. Diulang-ulang. Untuk hukum. Oke. untuk hukumnya kan kalau misalkan untuk pelihara biasa aja gitu, nggak ada keperluan, itu kan haram. Iya. Tetap hukumnya haram walaupun lu niatnya apapun Mau juga. baik mau apa gitu. tetap Nggak ada hukumnya tujuan haram. lah intinya. Ya, jadi itu balik lagi ke lu. Kalau misalkan lu kekeh pengen melihara, ya lu harus tahu, satu, hukumnya haram, kedua, dosanya pun Iya. tiap hari ya, sebesar 1 Najisnya kirot, pun jangan lu najis. Terus malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke rumah kita kalau ada binatang anjing gitu kan. 3 tuh poin pertama. Terus kalau misalkan lu tetap kekeh pengen Iya, melihara anjing iya. gitu, ya itu kan urusan lu sendiri ya, masing-masing lah. Oke. Nah, lu harus tahu juga tata caranya. Soalnya kan anjing itu berbeda dengan hewan yang lain. Ya dalam Islam tuh anjing tuh berbeda. Itu 2 hewan yang berbeda. Cara memperlakukannya atau membersihkan najisnya itu ada 2, yaitu babi dan anjing. Babi dan anjing. Nah, ke gua aja, Bos. Terus Boy. Nah, kita juga harus paham cara untuk menanganinya gitu ketika dia sedang buang air Buang atau air. gimana gitu. Gua harus ngerti gitu. Harus ngerti hukum-hukum cara membersihkan najisnya. Sebenarnya anjing itu kalau misalkan kering itu nggak najis. Kalau kering. Kalau kering, Oh, malah gua baru bulunya tahu kering. ini, Boy. Serius. Kita kering nih, badan kita kering, badan anjing kering, bulunya kita pegang, ya itu nggak najis. Nggak najis, terkecuali kalau ada salah satu yang basah, kitanya atau anjing yang basah ketika kita pegang, itu otomatis najisnya nempel begitu. ke kita. Nah, gitu. Wow. Berarti meskipun badan anjingnya kering tapi Kita nempel basah, enggak kalau nempel ke pakaian gitu. Enggak. Enggak, sama kering itu sama syaratnya. kering. Jangan lari. Cuman kan tetap kalau misalkan bulunya ada yang copot, Iya. itu kan udah beda lagi. Oh, itu beda lagi. Nah, itu kan namanya istilahnya bulu bangkai lah. Oh, Itu kan oke. ntar jadi najisnya di situ. Jadi emang gue juga harus tahu segitunya ya, Boy. Terus cara membersihkannya kan beda dengan 7 air ya. Salah satunya dengan air yang dicampur tanah kan gitu. Itu udah lumrah lah gitu. Terus oh iya. Dan lu juga harus perhatiin air liurnya anjing ya. Kan anjing biasanya suka Ya netes aja benar. belebetan lah kemana-mana gitu. Misalkan kalau nggak kita jagain, nggak misalkan lagi ditaruh di rumah atau nggak di dalam kandangnya, kan tiba-tiba dia kelihatan misalkan di dapur. Iya, atau di masuk mana. ke rumah gitu. Dia jilat misalkan Iya, barang-barang. itu nggak kontrol sih Nggak gue. kontrol. Kita harus benar-benar bisa ngontrolnya gitu. Jangan sampai si anjing itu masuk berkeliaran dalam rumah. Soalnya takutnya dia ngejilat apa gitu, seperti gelas atau piring kan yang kita nggak tahu. Terus dicuci, piringnya dipakai makan sama kita. Ya ntar jadi najis semua gitu. Itu jadi gue tenang nih. Maksud gue gini, sorry Boy kalau gue salah, koreksi lagi. Jadi kenapa
alasannya malaikat nggak mau masuk ke rumah orang yang merah anjing, maksudnya si anjingnya di dalam rumah, jadi ya bener najis semua, yang ngapain masuk malaikat gitu kan, secara gampang aja deh. Kecuali kalau misalnya gue merah anjing nih, gue punya rumah tapi merah anjingnya 2 rumah dari gue gitu, maksudnya disediain lah tempat, itu masih no problem kan. Yang penting tidak ke tempat gue hidup lah, katakanlah kayak gitu kan. Nggak nyatu bener-bener kehidupannya. Soalnya gini Boy, bukannya apa-apa, kan gue ngeliat di YouTube nih banyak juga yang mulai vloggingnya anjing gitu, dan apa nggak terkecuali banyak juga yang gue tahu orang Muslim, katakanlah kayak gitu kan. Tapi di sisi lain mindsetnya orang Indonesia ini ke anjing tanpa tahu, ya mungkin tanpa tahu detail syaratnya secara Islam, langsung aja diharam-haramin. Kesannya si anjing ini bukan hina gitu Bu, itu yang jadi sering banget kayak asal dilempar. Maksud gue kan, walaupun gue awam gitu, setahu gue dia ciptaan Allah gitu, maksud gue. Ya tetap walaupun dia binatang yang najis, ya tetap ya untuk derajatnya sama binatang yang lain gitu. Nggak bisa kita perlakuin mentang-mentang dia najis, dia kita anggap dia hina, nggak bisa. Terkecuali kalau anjing galak. Iya itu benar. Soalnya dalam kitab Sapinah juga ada salah satu hewan yang tidak dimuliakan oleh agama, salah satunya itu wal kalbul aquru, dan anjing yang galak. Apa tuh? Anjing galak, anjing yang suka gonggong, yang suka yang agresif lah, sampai bisa melukai orang gitu kalau lewat. Wah, berarti Islam ini banget ya. Itu emang binatang yang tidak dimuliakan. Kalau misalkan anjingnya galak gitu. Tapi kalau untuk anjing-anjing yang seperti biasa gitu ya, nggak galak ya, itu terlatih lah intinya gitu. Ya itu nggak bisa lah kita kategorikan binatang yang hina gitu, walaupun dia emang najis gitu. Kita nggak bisa lari dari najisnya, tapi lu bisa memperlakukan dia lebih baik gitu ya Bu. Sama aja kayak binatang yang lain gitu. Emang di Indonesia mindsetnya kayak gitu kan. Kalau lihat anjing, mentang-mentang hewan itu najis kita anggap hina, ya nggak bisa lah. Bahkan ada ceritanya anjing yang masuk surga. Ada ceritanya di Islam. Memang ada sejarah, bahkan ditulis dalam Al-Quran. Bahkan tertulis dalam Al-Quran. Supaya tahu. Anjing juga masuk Islam. Kita belum tentu. Ya. Kita belum, apalagi yang kelakuannya kayak anjing. Bener kan kelakuan kayak anjing. Ya kelakuan kayak apa? Kelakuan gue gimana gitu. Yang istilahnya yang kelakuan yang baik aja gitu ya, misalkan orang taat beribadah kepada Allah, itu kan belum ada jaminan masuk surga, terkecuali para nabi, para rasul itu udah terjamin masuk surganya. Walaupun kita kiai, walaupun kita ulama, ya itu belum ada jaminan. Masih belum. Tapi seenggaknya ya mungkin kan gitu, ada harapan jika kita mengikuti perintah Allah gitu. Tapi kalau masalah tadi kan anjing yang masuk surga, ada cerita malah emang benar udah termaktub dalam Al-Quran gitu. Salah satunya itu anjing Ashabul Kahfi. Di surat Al-Kahfi ada yang bernama Kitmir. Kitmir. Kitmir, anjingnya bernama Kitmir. Kenapa tuh gue? Kenapa bisa masuk surga tuh kenapa? Ya di dalam kisah Ashabul Kahfi itu kan emang Ashabul Kahfi itu emang sedang dicoba gitu ya, di riwayatnya dipertemukan dengan seorang yang zolim gitu sampai dikejar-kejar Ashabul Kahfi, akhirnya berhijrah dan dia masuk ke dalam gua ya bersama anjingnya masuk ke dalam gua, dan Allah tidurkan Ashabul Kahfi itu selama beberapa tahun kan. Dan si anjing itu setia menunggu di guha, menunggu Ashabul Kahfi tersebut yang bernama Kitmir. Disitulah ceritanya anjing yang masuk surga, yaitu anjing Ashabul Kahfi yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saking setianya ya, sampai itulah gambaran. Berarti ya secara ininya Allah mengganjar apa yang baik ya Bu ya, dengan kebaikan maksudnya. Allah itu menilai perbuatan kita bukan dari besar atau kecilnya, Bray. Walaupun kecil tapi Allah ridho, insya Allah itu bisa menuntun kita ke surganya. Gitu. Tapi walaupun misalkan ibadah kita besar tapi Allah tidak ridho, ya tetap aja
Karena surganya punya Allah. Nggak punya Allah, ya ibadah kita nggak bisa membeli surganya Allah, nggak Kita bisa. bukan tujuan ibadah buat memaksa Iya, ya. bukan. Kita hanya menuruti perintah Iya. Allah gitu supaya Allah ridho gitu. Walaupun misalkan perbuatan kecil, contoh kecil seperti Sayyidina Ali karamallahu wajhah ya. Suatu ketika sedang berjalan di Madinah, dia melihat anak kecil sedang memainkan burung. Titit. Titit bukan titit. Oh, oke. Itu mah Joni bos. Lagi main burung gitu ya, bukan cok tuh. Lagi nih, Cok, ya. Tiba-tiba Sayyidina Ali merasa iba kepada burung, kasihan. Akhirnya Sayyidina Ali nyamperin ke bocah itu. Ini dibelilah oleh Sayyidina Ali itu burung. Setelah sudah dibeli oleh Sayyidina Ali, dilepaskan. Dan dengan perbuatan sekecil itu Allah ridho kepada Sayyidina Ali. Dalam sejarah juga disebutkan dalam kitab Usfuriyah itu, salah satu alasan Sayyidina Ali masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena burung itu, menyelamatkan burung. Itu. Kembali lagi kepada anjing ya, walaupun dia binatang yang najis, tapi tetap kita tidak boleh menganggap itu hewan yang hina gitu kan. Tapi kan tujuan dia kan untuk bisa Edukasi Ya. gitu. Jadi gimana? Tapi menurut udah Anda? bilang Bu ya tadi. Ya, untuk hukum kan, iya, kalau jelas hukum hukumnya mah. udah jelas ya Bu. hukum nggak bisa diganggu. Nggak bisa diganggu gugat kalau Itu mah udah pasti ya, anjing tidak ada keperluan apapun, istilahnya itu haram. Kalau misalkan kita punya buat edukasi atau gimana kan untuk memelihara anjing buat yang lainnya, untuk yang non muslim atau gimana gitu kan, supaya bisa merawatnya gitu, mungkin walaupun hukumnya haram gitu, tapi terselip Iya. Nilai nilai kebaikan dari ya situ. Allah, ridho Allah mana tahu Bu Iya. maksud gua. Tapi tetap kita harus Ya hukumnya tetap, Iya. gue ngerti maksud lu. Hukum nggak bisa dilanggar tetap. Tapi ya itulah Allah, seenggaknya niat gua tidak buruk, itu aja Iya. bagi gua sih. Itu. Tapi gue pesan buat Oke. yang mau memelihara anjing tapi cuma buat main-main, tanpa nyari infonya Iya, dulu, asal-asal doang, cara Bu. ngurus anjingnya gimana, ini nggak usah lah, itu sama aja Iya, Nyiksa, kamu tuh itu menyiksa mah. anjing Nyiksa. gitu. Benar. Kecuali kita udah paham dengan semuanya, dengan hukumnya, terus dengan pembersihan najisnya, Iya. tata cara mengurusnya, itu kembalikan kepada kalian gitu kan. Soalnya mohon maaf nih. Kan gue nontonnya acaranya Korea ya Bu ya. Iya. Mohon maaf karena di Korea kan mayoritas ateis gitu loh Bu. Tapi karena budaya miara anjingnya udah besar, sekarang tuh malah orang yang asal miara anjing tuh kayak lu bilang tadi Bu, nggak baca edukasi terus ditelantarin, itu bisa dihukum penjara sekarang. Masa kita kalah Iya, gitu? benar. Maksud gua. Masa kita yang muslim kalah. Iya, maksud gua. Gitu. Gitu. Jadi Ya, ketat banget ya. Mm-mm. Ya, udah ketat sekarang karena Bu, lu lihat deh. Di kampung kita aja kucing-kucing kan sekarang banyak banget Bro yang kayak Iya, anggora iya, ras benar. ditelantarin gitu. Ya untuk di kita ya paling kucing lah ya gitu. Iya, paling bantu Masuk paling. lah edukasinya buat kucing ya, untuk siapapun yang ingin memelihara binatang gitu, bukan binatang liar ya, Iya. bukan hewan liar, bukan seperti kucing misalkan. Jangan musang dicelupin ke air. Ya harus tahu dulu lah tata caranya gitu, Biasa supaya aja, kita tuh Bos, tidak sama, menyiksa Tuh. kepada binatang gitu. Soalnya Sama banyak. kayak burung Iya, juga Bu. kan. Kalau gue terus terang, nah ini mungkin akan pro kontra ya Bu. Pasti. Tapi kalau gue pribadi emang gue nggak terlalu setuju amat sama miara burung disangkar. Ya intinya kalau misalkan emang hobi terus emang Betul. kekeh Cuma pengen terserah. melihara burung atau kucing, ya kita harus tahu dulu cara mengurusnya. Iya. Gitu. Jangan sampai kita menyiksa binatang tersebut. Jangan juga cuman kewajiban karena dia butuh makan sama kita udah sekadar penuh aja gitu, Iya, nggak makan bisa. minum doang nggak bisa. Gitu. Harus tahu tata caranya. Oke, ya udah jelas Bu soal anjing ini. Terima kasih. Mas ya. Siap, siap. Selanjutnya nanti kita akan bahas topik lain bersama Sama sama Ustadz Arda Billy Mubarok. Sampai jumpa di Sobat Stop. Buya. Ntar gue tulis. Sampai jumpa di Sobat Insaf selanjutnya.